secara online. Gereja Betani akan menemani minggu pagi Anda lewat YouTube serta Facebook. Bagi para jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat hubungi nomor Papetus yang ada di bawah ini. God bless you. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Shalom, damai sejahtera memberkati kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Di minggu pagi yang indah ini Tuhan berikan kesempatan bagi umat-Mu dimanapun berada. Kami datang Tuhan dengan tulus hati. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan baik dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami bangun. Engkau berkati hamba-Mu Pak Sunaryo Jaya akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan apa yang disampaikan Tuhan, umat-Mu diberkati dengan luar biasa. Begitupun kami yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Umat percaya dimanapun berada kita bisa memberkati. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Allah kita luar biasa. Kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian yang lebih dari pemenang. Katakan begini. Hey. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis dari kalahkan oleh pasarannya. Jika Allah lihat kita sepadan melawan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapa. Inilah
hati kami Tuhan, kami bawa pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, badai gelombang yang kami hadapi pada pagi hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau ada di hati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang Kau berikan pagi ini kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan dengan iman, ini hati kami, kami datang dengan bersukacita. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hati kami, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita akan dengarkan Tuhan. Ini hati kami, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hati kami, tak sempurna, perlu campur tanganmu. Katakan hati kami, hatiku mengasihi. Haleluya, ya mengasihi. Hati kami, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kau melihat setiap umat-Mu Tuhan, hati yang rindu menyembah dan memujikan. Kami ingin lebih mengenal lebih lagi. Haleluya, ya ingin mengerti. Tuhan, Kau lihat isi hati kami. Tuhan, Kau lihat isi hati. Haleluya. Mengasihimu Yesus, hatiku Tuhan
lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hati. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita mau menyembah. Masuk hadirat, bawalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada ya syukur, kami mau bersyukur ya Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami datang memujimu, bawa korban bagianmu Tuhan. Kami memuji, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu ya Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat, kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami mau siapkan hati kami pagi hari ini. Kami mau terima taburan firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan kami dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau-lah juru mudi kami Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menolong kami, penopang dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami siap taburan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, ku selalu menjawab doaku. Yesus, ku adukan namamu. Ku puji, ku sembahkan selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus
ku sembah Kau selalu. Sesat dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mengikat. Takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus menopang. Lebih lagi katakan, badai dan gelombang. Saudara banyak Pak Sunario Jaya. Amin. Yesus Engkau juru mengikat. Tak akan goyah, Yesus. Oh, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mengikat. Takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus. Lebih lagi katakan dengan iman, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mengikat. Amin. Takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, badai dan gelombang, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mengikat. Tak akan goyah, tak akan goyah, Yesus menopang hidupku, Yesus menopang, Yesus menopang hidupku. Oh, Yesus, Yesus menopang hidupku. Haleluya, Kaulah penopang hidupku, Benar Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Gelombang badai yang datang menerpa, karena kami tahu Engkaulah juru mudi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat tuntunan bimbingan-Mu Tuhan atas kami hari lepas hari, atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Minggu yang ketiga ini kami boleh kembali berjumpa, sekalipun melalui teknologi ini Tuhan. Kami
percaya Engkau menyertai kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan. Oh, semua ini adalah kasih anugerah dan berkat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Sebab itu kami pun tidak mau sia-siakan kesempatan yang indah ini, Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, boleh memuji, menyembah-Mu, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Terima kasih, Roh Kudus. Kami tidak mau sia-siakan, oleh sebab itu kami mohon urapan-Mu, kami mohon hikmat, kami mohon kuasa-Mu, Tuhan, supaya kami pun mampu menjadi pelaku dan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, urapi hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman-Mu, Tuhan. Semua apa yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal daripada Engkau, diurapi oleh Engkau, ya Roh Kudus, sehingga menjadi berkat, memberikan kekuatan berkami dalam menjalani hidup kami di dalam masa pandemi ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Berbicaralah, hamba-Mu siap memberitakannya, dan hamba-Mu percaya umat-Mu, jemaat-Mu siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dalam persekutuan bersama kuasa-Mu, ya Roh Kudus, menyalaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kita sudah masuk lagi di bulan April ini, dalam minggu yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akhiri, saudara kasih Tuhan, bulan April ini, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa ada di bulan April ini, saudara kasih Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka dulu kitab Yesaya. Ada 3 ayat firman Tuhan yang saya sebagai pembukaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 60. Saudara siapkan juga Efesus 5 dan Matius 5. Yesaya 60 ayat 1. Firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita dengar khotbah selama bulan April ini, saudara kasih Tuhan, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu seterusnya, saudara, itu temanya kebanyakan, saudara, bangkit, 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 semuanya bangkit, saudara, kebangkitan semua, saudara kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan sudah bangkit, dan kebangkitan ini dilimpahkan buat kita, saudara kasih Tuhan, ya, supaya kita juga menjadi terang, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin, saudara. Terang sudah menerangi kita, saudara kasih Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif. Dan Matius 5 ayat 16, Yesus memberikan pengajarannya, saudara, pada waktu di bukit mengajarkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin, saudara. Terang sudah datang, sudah menerangi kita. Oleh sebab itu dinasihati oleh Rasul Paulus supaya kita melihat hidup kita jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif.
Amin, saudara kasih Tuhan. Yesus katakan, terang itu bercahaya di depan orang, supaya kita menjadi saksi Tuhan dan Bapa dimuliakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenung, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Gunung Everest itu memiliki ketinggian 8.800 meter. Tingginya Gunung Everest 8.800 meter, saudara. Tetapi ketika kita mencapai di ketinggian 8.000 meter, saudara, di 8.000 meter ini, saudara, maka kita sudah masuk, kita ada di area yang disebut zona kematian. Kalau kita sudah sampai di 8.000 meter ketinggian, saudara, itu ada di zona kematian, saudara. Kenapa, saudara, sampai dibilang itu? Karena di zona ketinggian 8.000 meter ini, saudara, itu oksigen di tempat situ itu sangat rendah, saudara. Sehingga tubuh kita tidak mampu menyesuaikan, saudara kasih Tuhan, nggak bisa menyesuaikan diri kita dengan kadar oksigen yang rendah. Dan jika kita lama-lama, saudara, di zona kematian ini, maka kita akan benar-benar mati. Kita akan benar-benar mati, saudara. Adalah seorang pendaki, dia bernama Lincoln Hall, ya, saudara kasih Tuhan. Ditemukan tergeletak, saudara kasih, di zona kematian ini. Dia tergeletak, saudara kasih. Dia ditinggalkan begitu saja, saudara. Tinggalkan oleh pendaki-pendaki yang lain, saudara kasih Tuhan, yang ingin mengukir sejarah, saudara, untuk mencapai di puncak Gunung Everest ini, saudara. Tinggal orang lain melihat dia parah, jalan naik, saudara. Ya, padahal dia sudah setengah mati, saudara, di situ. Tapi yang lain terus naik, saudara. Dia nggak peduli, saudara, karena dia mau mencapai puncak Gunung Everest untuk mencari popularitas. Dia mau mengukir kehebatan dirinya sendiri, saudara kasih Tuhan. Bahkan setiap pendaki yang lewat, saudara, mengabaikannya, saudara. Karena mereka berpikir, biarin aja, orang lain aja yang menyelamatkan, orang lain aja yang tolong. Ya. Tinggalan aja, saudara kasih Tuhan. Ketika keadaan Lincoln Hall ini, saudara, menjadi semakin kritis, saudara kasih Tuhan. Lewat ada 4 pendaki, saudara. Lewat ada 4 pendaki, saudara. Begitu melihat Lincoln Hall, saudara, mereka menolong Lincoln Hall ini, saudara. Mereka membawa Lincoln turun ke bawah, saudara sini, dan berhasil menyelamatkan nyawanya, saudara. Meskipun untuk itu mereka 4 pendaki ini, saudara, harus melupakan, membuang cita-citanya, saudara kasih Tuhan, untuk mencapai puncak Everest yang membanggakan ini, saudara. Dia buang semuanya. Dia tolong ini Lincoln turun ke bawah dan nyawanya diselamatkan, saudara. Apa yang dilakukan 4 pendaki ini sungguh mengagumkan. Mereka memang tidak sampai menginjakkan kakinya di puncak Everest, tapi mereka telah menyelamatkan sebuah kehidupan, ya, saudara. Mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, saudara, demi menolong orang lain. Amin, saudara. Itu kasih yang sejati, terbit dan menjadi terang, saudara. Amin, saudara. Tidak mementingkan dirinya sendiri, saudara. Perjalanan hidup manusia di bumi ini tidaklah terlalu lama, saudara. Ya. Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 10, paling 70-80 tahun, ya, saudara.
Ya kita dulu Jumat kita satu Oma Jaya ya saudara, usianya sampai berapa? 98 saudara kasih Tuhan ya. Sebetulnya juga dia belum sampai hari ini belum lewat saudara kasih Tuhan, gara-gara pandemi saudara ya. Jadi nggak ada yang bisa, kita nggak bisa berkumpul lagi saudara. Jadi dia dalam kesendirian ini saudara, usianya 98. Musa mengatakan, bahkan saya punya satu saya punya apa yang dibilang mentor ya dulu di atas saya lah saudara, waktu dalam pelayanan di Jakarta presenter saudara kecilnya, waktu itu kita sama-sama melayani presenter ya, lebih senior daripada saya. Seminggu lalu juga baru meninggal, saya di WA, umurnya 98, tidak ada sakit penyakit saudara Tuhan ya, coba. Tapi Musa berkata saudara, umur manusia itu 70, 80 kalau kuat saudara Tuhan. Olehnya setiap kita perlu memperhatikan bagaimana cara menjalani hidup, bukan sekedar hidup baik, melainkan hidup benar di hadapan Allah dan sesama. Amin saudara. Dan sesama. Supaya kita menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dan Bapa dimuliakan. Caranya sih nggak rumit saudara, nggak terlalu rumit saudara. Yaitu kita hanya memperhatikan dengan seksama bagaimana kita melangkah dan menggunakan kepala atau daya pikir saudara, menggunakan daya pikir kita. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab terjemahan The Message saudara, firman Tuhan memberi nasihat bagaimana menjalani hidup seperti orang arif. Dikatakan ini, so watch your step, use your head. Efesus 5 ayat 15 tadi saudara kasih Tuhan. Gunakan, perhatikan langkahmu, gunakan, perhatikan pikiranmu saudara. Nasihat pertama berkaitan dengan langkah kaki atau juga jalan hidup kita saudara kasih Tuhan. Pemazmur berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Amin saudara. Ya, itu ada dalam Mazmur 128 ayat 1 saudara Tuhan. Sebagai orang percaya kita perlu secara rutin mengevaluasi apakah jalan hidup kita itu sejalan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus selalu mengevaluasi saudara. Nasihat kedua berkaitan dengan pikiran, yang seringkali juga pikiran itu disebut sebagai medan peperangan. Amin saudara. Banyak ya saudara orang katakan bahwa pikiran itu medan peperangan saudara kasih Tuhan. Apa yang kita pikirkan akan menentukan perkataan, sikap maupun tindakan kita. Dalam Filipi 4 ayat 8 berkata saudara, dan menganjurkan, menasihatkan kepada kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Saudara kasih Tuhan, kebajikan dan yang patut dipuji. Amin saudara. Itu nasihat daripada firman Tuhan. Seorang yang sering mengabaikan proses berpikir, saudara kasih Tuhan, sebelum langkah, berpotensi besar melakukan kesalahan demi kesalahan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut bebal, saudara Tuhan. Tetapi lebih ingin dikenal sebagai orang arif atau bijak, diam-diam. Semua orang maunya begitu, saudara. Karena itulah yang akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak kita. Jika kita menjadi pola yang baik, maka pada masa tuanya nanti, saudara, anak-anak kita, saudara, anak-anak kita tidak akan menyimpang dari jalan itu, saudara. Ya, Amsal 22 ayat 6 berkata demikian, saudara.
anak kita itu bagaikan bahan mentah, saudara. Sedangkan kita itu, saudara kasih Tuhan, adalah mold. Ya, saudara. Kita itu moldnya, saudara. Bentuk cetakannya, patronnya lah. Ya, kita itu patronnya, orang tuanya. Bagaimanapun bahan mentah akan terbentuk sesuai dengan bentuk cetakan. Ya, ya. Nah, itu saudara kasih. Lee Strobel, saudara kasih Tuhan. Dia adalah seorang jurnalis dan juga penulis buku. Ateis, saudara kasih Tuhan. Dia bekerja di Chicago Tribune, saudara kasih Tuhan. Ketika istrinya menjadi Kristen, dia menyelidiki iman Kristen, saudara kasih Tuhan. Dia melakukan penyelidikan ini bukan karena tertarik kepada kekristenan, saudara, tapi justru ingin menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di iman Kristen. Dia cari kesalahan-kesalahan, saudara. Tapi tanpa disangka, saudara, setelah menyelidiki dengan seksama, saudara, akhirnya Lee justru percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus, saudara kasih Tuhan. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara kasih, dia menulis dalam salah satu bukunya, saudara, yang berjudul The Case of Easter, saudara. The Case for Easter, yang berisi penyelidikannya terhadap kisah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, dia tanya di sana, dia tulis, saudara, apakah Yesus itu benar-benar mati di kayu salib? Apakah Yesus itu benar-benar mati di salib, saudara? Apakah Yesus itu benar-benar bangkit, saudara? Apakah benar-benar kuburnya itu kosong, saudara? Nah, dalam bukunya ini, saudara kasih Tuhan, saya nggak cerita soal itu ya, saudara, tapi saya mau cerita yang lain, saudara. Dalam bukunya, Lee cerita tentang putrinya Ellison. Dalam bukunya tuh dia tulis ini, saudara. Nah, ini yang menarik perhatian saya, saudara kasih Tuhan. Ya, dia tulis, saudara kasih Tuhan. Dia cerita mengenai anaknya Ellison yang berusia 5 tahun. Di mana beberapa bulan setelah Lee percaya Tuhan, saudara, Ellison itu berkata kepada mamanya, saudara. Dia ngomong sama mamanya, Mama. Dia berkata, saudara kasih Tuhan, saya mau Allah melakukan pada saya seperti apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap papanya. Dia mau seperti papanya, saudara. Ellison itu melihat bagaimana Allah melakukan transformasi pada ayahnya setelah percaya kepada Yesus. Di mana Lee Strobel ini, saudara, sebelum percaya kepada Yesus, saudara, dia suka marah, dia suka memaki, dia suka mabuk-mabukan, saudara. Bahkan dia juga menjadi petinju, dia juga menjadi pemain sepak bola, saudara. Maksudnya bukan petinju seperti saudara, Mike Tyson, saudara. Maksudnya petinju, dia suka memukul istrinya, saudara. Anaknya suka dipukul, ditendang, saudara kasih Tuhan. Ya, ini saudara kasih Tuhan. Sebelumnya, saudara kasih Tuhan. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, saudara, Lee berubah menjadi seorang ayah, seorang suami yang baik, saudara. Sabar, penyayang, saudara kasih, tidak lagi mabuk-mabukan. Sejak itu Ellison mengerti bahwa percaya Yesus adalah sesuatu yang indah dan dahsyat. Amin, saudara. Kita harus menjadi contoh, menjadi terang, saudara, menjadi saksi Tuhan. Amin, saudara. Yesus sudah bangkit, dan bangkitannya ini, saudara, memberikan kepada kita, saudara, kemuliaannya diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi. Jangan cuma bilang, ayah juga pernah seperti kamu, aku juga pernah seperti kamu. Bukan demikian, saudara, tapi memberikan contoh teladan, saudara, sebagaimana Ellison melihat papanya, saudara. Dia berubah menjadi terang, menjadi saksi, saudara kasih Tuhan. Ya.
Amin saudara. Dan dia berkata, dia mengerti bahwa percaya Yesus adalah sesuatu yang indah dan dahsyat. Amin saudara. Amin. Satu lagi saudara, contoh Nelson Mandela saudara. Ya, dia di penjara selama 27 tahun dia lawan politiknya saudara kasih Tuhan. Dia di penjara, dan di dalam penjara ini saudara, oleh salah seorang sipir penjara saudara kasih Tuhan, dia sering disiksa saudara. Sering disiksa. Makanannya saudara dikurangi, dicampur dengan yang basi saudara kasih Tuhan, macam-macam. Bahkan ya, Nelson Mandela yang pernah digantung terbalik saudara, dengan kepala terbalik saudara, dan maka dikecingi saudara kasih Tuhan, dikecingi saudara. Dia hanya berkata, tunggu saatnya, tunggu saatnya saudara. Dan ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta pengawalnya, saudara saudara. Meminta, bukan pengawal lah, ya kalau di kita di sini dipanggil Kapolri, saudara. Sigit, sini, cari itu sipil, ya, yang namanya A, cari, saudara kasih Tuhan, untuk dihadapkan kepada saya. Pengawalnya langsung menangkap saudara dan menghadapkan sipir itu kepada Mandela. Waduh, sipir itu sudah ketakutan saudara kasih Tuhan. Dia sangat ketakutan. Dia mengira Mandela akan balas dendam, menyiksanya saudara kasih Tuhan, memenjarakannya. Dia udah ketakutan saudara. Maaf kata, dia sendiri sekarang yang udah basah celananya saudara, ya, karena ketakutan. Ayo. Saudara kasih Tuhan, ternyata saudara, Mandela malah merangkul dia, memeluknya saudara kasih Tuhan, memeluknya dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah mengampuni. Amin saudara. Hal pertama dia katakan saudara. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kasih. Amin saudara. Amin. Mari kita jangan khotbah soal bangkit kok saudara kasih Tuhan. Tapi bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang itu sudah datang atas kita saudara. Dan kemuliaan itu, kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atas kita saudara. Anda perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Amin saudara. Supaya saudara, terang kita itu bercahaya di depan orang. Amin saudara. Supaya mereka yang melihat Bapa di surga dimuliakan. Amin Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita yang pujian, saya mau sampaikan saudara kasih Tuhan bahwa bulan ini kita memasuki bulan puasa saudara kasih Tuhan. Ya, memang biasanya kita melakukan setiap tahun 5 hari sebelum dan 5 hari sesudahnya saudara kasih Tuhan. Tetapi hari ini memang agak terlambat, ya. Kali ini agak terlambat, jadi kita mulai dari kemarin tanggal 12 dan hari ini sudah masuk di hari yang kedua, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, puasa ini kita lakukan seperti tahun-tahun yang lalu, ya. Ada 3 macam puasa yang kita lakukan. Ya, saudara boleh mulai puasa dari jam 22, jam 10 malam sampai jam 18. Ya, saudara sampai besoknya jam 18. Nah, saudara juga boleh lakukan dari jam 22 malam
sampai jam 15. Ya. Dan yang ketiga, saudara boleh ambil puasa dari jam 22 sampai jam 1. Jadi saudara boleh minum, tidak masalah, saudara kasih Tuhan. Tapi jangan minum untuk mengenyangkan, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara boleh minum 1 teguk, 2 teguk aja untuk saudara kasih Tuhan. Ya 1 gelas, 2 gelas lah begitu. Tapi jangan untuk mengenyangkan, saudara. Dan kita berpuasa ini, kita berdoa khususnya untuk ya pandemi yang sedang ada di Indonesia supaya cepat berlalu, saudara kasih Tuhan. Kita berdoa untuk kita masyarakat Indonesia mampu menjalankan, menjaga kebersihan yang lebih lagi, saudara, untuk kita tidak lebih banyak berkumpul, ya, saudara, lebih banyak mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, saudara kasih Tuhan. Nah, ini yang harus saudara lakukan. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, saudara. Kita berdoa untuk semua bangsa Indonesia, untuk jemaat, untuk gereja Tuhan, supaya kita bisa segera dimulai, saudara kasih Tuhan. Nanti kalau kita semua sudah divaksin, ya, Pak Andre merencanakan bahwa kita akan mulai ibadahnya, saudara kasih Tuhan. Ya, Pak Andre sudah membuat surat-surat permohonan untuk kita sebagai hamba Tuhan untuk menerima vaksin, saudara kasih Tuhan. Kalau saya sih sudah karena usia ya sudah 60, saudara kasih Tuhan. Yang di bawah 60 ini Pak Andi sudah membuat surat mohon izinnya, saudara, supaya nanti kita setelah kita semua divaksin, kita akan memulai ibadah ini. Ya, kita juga tunggu langsung vaksin terus langsung. Kita juga berdoa mohon hikmat kepada Tuhan. Ya, kita juga minta saran dari pemerintah, saudara. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan buat saudara. Mari kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita mau akhiri. Ya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagimu. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau diremiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus penopang hidupku. Yesus penopang hidupku. Yesus penopang hidupku. Yesus, Yesus penopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami, sehingga kami boleh menjadi contoh, teladan, menjadi saksi daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau bangkit Tuhan, dan kebangkitan-Mu boleh menerangi kami semua, sehingga kami boleh memperhatikan bagaimana cara kami hidup Tuhan Yesus, biar menjadi seorang yang arif Tuhan, dan kami boleh menjadi contoh teladan, menjadi saksi daripada kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu
satu persatu Tuhan Yesus. Khususnya buat anak kami Ratna Tuhan, kami percaya Tuhan sudah pulihkan kesehatan. Tuhan gantikan paru-parunya dengan paru-paru yang baru Tuhan. Bersyukur Tuhan buat mama daripada Suryatin Tuhan, Kau sudah pulihkan kesehatannya, dan kami terus berdoa untuk jiwa dan rohnya Tuhan. Suatu saat mama daripada Suryatin, dia akan berseru mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Makasih Bapa, hamba-Mu serahkan mama daripada Suryatin ke dalam tangan kuasa. Demikian juga kami berdoa untuk anak Surya, anak Pantau Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati, dan Tuhan memulihkan kesehatan jasmani, jiwani, rohaninya. Terima kasih Bapa buat saudara kami Jimmy Leoni. Tuhan juga memulihkan stamina tubuh jasmaninya Tuhan. Ada tangan-Mu menjamah ya Tuhan. Buat Ibu Suwarni Tuhan, Tuhan juga jamah, berkati Tuhan, ya, pulihkan kembali pada kedua bola matanya Tuhan, kembali berfungsi dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Ojo Kurniawan Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang tercurah sepanjang perjalanan Via Dolorosa sampai Bukit Golgota mengalir dalam tubuh jasmani daripada Ojo Kurniawan, menetraliskan semua virus bakteri yang ada dalam darahnya Tuhan. Dia boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik. Kami berdoa juga buat anak kami Yosua yang mendapatkan tugas di luar pulau, di Kepulauan Riau ini. Tuhan, kami berdoa, lindungi Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu memagarinya, menjaganya Tuhan. Bahkan urapi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga setiap tugas pekerjaannya dapat diselesaikan dengan urapan Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, kakaknya Tuhan, Dedi, Mega, dan juga Kesia. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Satu persatu buat umat-Mu jemaat-Nya. Berkati Tuhan Yesus. Kesehatannya, rumah tangganya, anak-anak mereka, Tuhan berkati. Karir mereka, apapun usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-Mu jemaat, Tuhan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan dalam kelemahan tubuh pun, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, dipulihkan semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat semua kami, para hamba-hamba-Mu, para pekerja-Mu, tim musik, WL Singer Tuhan, para pekerja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu itu. Ya, buat Pak Handri, Pak Heru, Surya, Tono, Petrus, Rudi, Ivan, Benny, Teknik, pengambil. Tuhan memberkati satu persatu. Berkati buat Warto, buat Regan, Peter Tuhan, juga rekan kami. Tuhan berkati. Rumah tangga kami diberkati. Studi anak-anak kami diberkati. Usaha kami, pekerjaan kami, karir kami, apa yang kami lakukan, pelayanan kami diberkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan terus memberkati, berikan kesehatan yang baik, yang sempurna Tuhan. Urapi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan itu Tuhan dijalankan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Bahkan seluruh jajaran para menteri kabinet Tuhan, pejabat tinggi negara dari pusat sampai ke daerah, Panglima TNI Polri, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Tapi kami berpisah rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu kami dengan iman yang percaya, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus
Memupus saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang ke yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. selamat pagi, Tuhan memberkati. Badai dan gelombang menerjang aku, Yesus, Engkau juru hidup. Badai tenggelam, ku takkan goyah, Yesus,